الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصلي ونسلم على خير الأنام حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى آخر الأيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين والعالم والعلماء والأساتذة العلماء segenap pengurus UKM Masjid Abdul Yakin yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia dan anugerah Allah yang tidak terhingga. Khususnya pada pagi hari ini, atas perkenan Allah pula kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan ibadah thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita dan juga syukur kita kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan bab fi syukri, bab menjelaskan tentang syukur, sesuatu yang mungkin sering disampaikan oleh para guru, namun ada dimensi atau perspektif yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Karena syukur itu nisbuddin, separuh dari agama. Karena separuh dari agama tentu saja dimensinya sangat luas, aspeknya sangat luas, dan bisa kita gali sedemikian rupa tanpa pernah kehabisan. Satu-satunya dalam Al-Quran di mana Allah menjanjikan siapapun yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah, itu pasti akan ditambah, dan itu tidak ada takliknya, tidak ada batasannya. Misalnya syukurnya apa bentuknya? Tidak ada. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah. Di situ tidak ada batasan syukur dalam bentuk apapun. Dan di situ juga janji Allah ya, tidak dibatasi berkaitan dengan penambahan apanya. Sementara ya, di sisi yang lain kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran 4 hal misalnya, ketika Allah memberikan kekayaan, ya, memberikan ijabah doa atau mengabulkan doa, memberikan rezeki, memberikan ampunan, memberikan taubat ya, atau menerima taubat, itu Allah memberikan batasan bagi orang yang dikehendaki saja. Jadi karena apa? Orang syukur itu siapapun ya, kalau dia syukur pasti ditambah. Sementara kalau orang pengen kaya ya, tidak semua orang bisa jadi kaya ya. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya Allah. Maka Allah akan memberikan kecukupan, kekayaan dengan anugerahnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki, kalau tidak mau doa siang malam sampai katakanlah kakinya benjol-benjol semua, memang ditentukan oleh Allah tidak jadi orang kaya, ya jangan maksa. Ya. Tapi kalau syukur tidak, siapapun ya. Orang yang berterima kasih, dan terima kasih ini perlu kita bahas juga. Ya. Terima kasih yang seperti apa? Ini kan nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua tadi, Allah akan mengabulkan doa seseorang, ya. Tapi itu pun
bagi yang Allah kehendaki. Dipilih, tidak semuanya. Ya. Fayakshifu ma tud'auna fayakshifu ma tad'auna ilaihi insya. Allah akan membuka orang-orang yang berdoa, artinya dikabulkan doanya kalau Allah menghendaki. Ya. Dalam ayat lain memang waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi tidak semuanya dikabulkan. Ada yang dipending. Bahkan ada yang sama sekali tidak diberikan. Tetapi orang bersyukur pasti akan ditambah. Kemudian rezeki juga sama. Rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Tidak semuanya mendapatkan itu. Ada orang yang sudah 10 tahun, 15 tahun pengen diberi rezeki putra dan putri, tidak dikabulkan oleh Allah. Ada yang mau banget pengen dapat anak laki, akhirnya kawin lagi, tetap aja anaknya cewek, 11 bahkan, jadi kesebelasan wanita. Ngeyel ente gitu. Udah dikasihnya perempuan kok, ya terima. Ya. Ada juga orang ya, pengen banget anaknya pinter gitu. Bodoh semua, satu pun kagak ada yang pinter, ya. Tapi soleh semua. Mendingan bodoh soleh daripada pinter kemelinti, kata orang Jawa itu. Ya. Pinter tapi minterin orang, ngadalin orang, benar kan? Jadi jangan maksa. Ya. Jadi rezeki ya, berupa apapun itu, ya, itu sudah ada bagiannya dan Allah memberikannya, ya, tidak kepada semua orang. Ya. Dan semuanya tentu saja berdasarkan hikmah Allah. Ini. Kemudian ampunan juga sama. Jadi yang sudah ketiga, yang keempat, Allah mengampuni. Memang Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa siapapun yang dikehendakinya. Tetapi tidak semua yang memohon ampun diberi ampun oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu, bahwa syirik masuknya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada orang yang mohon ampun setiap malam, bisa jadi ya. Tapi karena ada hal-hal yang dianggap oleh Allah menghalangi ampunan itu, maka tidak diberikan. Maka beruntung sekali Pak, kalau ada orang dosanya banyak tapi pengampunannya lebih banyak dari dosanya. Subhanallah, itu orang yang paling beruntung. Karena ada orang bisa jadi dosanya sedikit tapi tidak pernah diampuni oleh Allah. Nah ini yang jadi masalah. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah meriwayatkan asar bahwa nanti di akhirat itu setiap kelompok orang-orang yang masuk surga, nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Dikasih stratanya. Ada strata paling tinggi, al-muqarrabin, orang yang paling dekat kepada Allah. Ada asyakirin, ada al-muttaqin. Di situ dibagi-bagi sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, di antara kelompok-kelompok itu yang paling banyak nanti itu adalah ashabul yamin. Orang yang disebut ashabul yamin, yaitu orang-orang kebanyakan yang mendapat kitab amalnya dengan tangan kanan. Ini mayoritas di situ, Pak. Kalau al-muttaqin, al-muqarrabin, asyakirin kan sedikit itu. Dalam Al-Quran juga wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sementara ashabul yamin ini mayoritas. Yang dikumpulkan, mereka kan senang, berseri-seri mukanya, mau masuk surga. Nah, yang ashabul yamin ini kemudian diminta oleh Allah untuk membuka kitab amal mereka. Wahai hamba-hambaku, calon penghuni surga dari golongan ashabul yamin, bukalah kitab amal kalian. Dibuka kitab amalnya. Begitu dibuka, apa yang mereka lihat? Itu isinya catatan merah semua, Pak. Ya, nilainya itu ada yang 0, ada yang minus, ya parah sekali, merah semua. Ya. Lah, karena mereka mendapatkan kitab amal dari tangan kanan, calon penghuni surga, tetapi kok amalnya seperti ini? Mereka akhirnya bertanya, ya Allah, ya Tuhan kami, mengapa seperti ini?
Kami calon penghuni surga mendapatkan kitab amal dengan tangan kanan, tetapi catatan amal kami begitu buruk. Apa yang terjadi sebenarnya ya Tuhan? Akhirnya kata Allah ketika itu, baik, sekarang tutup kitab amal kalian semua. Tutup semuanya. Tutup. Beberapa saat kemudian sekarang buka kembali. Dibuka kembali. Begitu dibuka, subhanallah, isinya 100 A+, pokoknya isinya baik semua, nggak ada satupun yang buruk. Di sini kemudian mereka pun bertanya kembali, ya Allah ya Tuhan, kok bisa berubah seperti ini? Tadinya buruk semua, sekarang justru amat sangat baik semua, bahkan istimewa. Kata Allah ketika itu, wahai hamba-hambaku sekalian, kalian semua ketika hidup di dunia adalah para pendosa, orang-orang yang tidak berhenti melakukan dosa, tetapi kalian juga adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti memohon ampunanku. Maka aku hapus seluruh catatan-catatan buruk itu, aku ampuni semuanya, dan aku ganti bahkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena dalam Al-Quran juga orang-orang yang banyak memohon ampun, bertaubat kepada Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, dalam surat Al-Furqan. Mereka-mereka itu Allah akan ganti amal-amal buruknya dengan amal-amal yang baik. Diganti oleh Allah. Nah, ini yang dikehendaki. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki banyak. Karena tidak semuanya. Tapi insya Allah kalau orang gemarnya ke masjid, mulutnya senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat sholat, lah masa iya kemudian meminta ampun, memohon ampun tidak diberi? Nah, insya Allah dengan pendekatan kita yang intensif kepada Allah, kita akan termasuk dalam kategori ini. Kemudian juga tobat, wa yatubullahu ala man yasha. Banyak orang berbuat dosa besar kemudian bertaubat, tapi tidak semua tobat diterima. Satu-satunya yang tidak ada batasan, tidak ada apapun, alasan apapun, tidak ada pembatasan, tidak ada pengkategorian dan lain sebagainya, orang-orang yang bersyukur, siapapun yang bersyukur berterima kasih kepada Allah akan ditambah. Nah, syukur berterima kasih kepada Allah ada 3 cara. Menurut Imam Ghazali juga sama di sini dikatakan, beliau membagi syukur itu ke dalam 3 bentuk, ya. Yaitu yang pertama adalah bil qalbi, berterima kasih dengan hati. Apa bentuknya? Amma bil qalbi faqasdul khairi wa idmaruhu likaffatil khalqi. Orang bersyukur dengan hati itu adalah ketika dia berniat melakukan apa yang diridhoi oleh Allah dengan tujuan baik. Saya minum air teh yang manis ini tujuannya insya Allah baik. Supaya apa? Supaya yang bikin tidak kecewa. Idkhalus surur, itu pahala. Yang kedua, memberikan energi kepada saya zat besi dengan adanya gula, sehingga saya nanti pulang nyetir mobil selamat, istri saya senang. Idkhalus surur juga. Apalagi dapat amplop, alhamdulillah, lebih senang lagi nih belanja. Langsung ke mall, nggak pulang-pulang. Saking senangnya suaminya sampai dilupakan. Itu namanya niat baik, Pak. Orang kalau datang pergi ke masjid ngaji, ngantuk-ngantuk, tapi dari awal saya berangkat ke masjid Hakul Yakin untuk thalabul ilmi, niatnya sudah baik. Di masjid ngantuk sampai kebablasan, udah pada pergi semua, dia sendiri ya masih asik mendengarkan pengajian dalam mimpi ternyata. Tetap sekalipun selama pengajian ngantuk, qasdul khair itu sudah dicatat oleh Allah. Itu orang syukur dengan hati. Ketika melihat orang
mendapatkan nikmat, kita berterima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan nikmat orang itu akan menyebabkan kebaikan bagi lingkungan termasuk saya. Itu sudah merupakan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat orang lain pun ya. Ketika kita sandarkan untuk kebaikan untuk semua yang termasuk diri kita, itu termasuk orang yang bersyukur dalam hidup. Jadi tidak perlu diwujudkan Pak, tapi diniatkan. Iktikad baik untuk melakukan perbuatan walaupun tidak terlaksana. Kan dalam Islam seperti itu. Ketika tidak dilaksanakan dapat satu kebaikan, dilaksanakan 10 kebaikan. Kemudian wa idmaruhu likafatil khalqi, ini yang menurut saya sulit. Menurut Imam Ghazali, di antara syukur dengan hati itu adalah menyembunyikan amal baik itu di dalam hati. Tidak perlu di-share kemana-mana, tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Nah, ini menurut saya yang sulit di masa sekarang, di dunia yang penuh dengan digitalisasi, di mana semua perangkat-perangkat itu bisa menyebarkan berita-berita apapun, termasuk yang paling pribadi. Orang tahajud bisa di-share, di foto gitu ya. Anaknya suruh mokok, istrinya suruh mokok, lagi tahajud. Kata malaikatnya, aduh ente udah capek-capek bangun-bangun, ngantuk-ngantuk, hilang gara-gara riya, gara-gara pamer. Ini makanya di zaman akhir itu Pak, zaman akhir menurut sebagian ulama, itu nanti akan ada masa di mana orang tidur lebih baik daripada orang sholat Pak. Ya. Kenapa? Orang sholatnya pamer semua gitu loh. Orang sholatnya niatnya itu salah semua. Apa? Dia pamer, yang kedua membanggakan dirinya, sombong, ujub dan lain sebagainya. Sementara yang tidur nggak ngapa-ngapain, tapi dia niat ibadah gitu. Makanya ini hati-hati, namanya hati itu susah sekali untuk dikendalikan. Jadi jangan merasa jumawa Pak ketika kita rajin tahajud, tapi kemudian wah saya hebat, saya tidak seperti orang lain, tak pada bangun, saya bangun sendiri. Hati-hati. Nah, ini ketika itu bisa jadi syukur kita kepada Allah, berterima kasih kita karena Allah berikan nikmat itu terhapus. Karena apa? Kita tidak mampu mengendalikan hati kita, sehingga kemudian rasa syukur itu dianggap hilang, dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa amma bil lisan, tadi kan dengan hati. Dengan hati tadi niat yang baik. Yang kedua, simpan itu Pak, kebaikan itu untuk diri kita sendiri, cukup Allah dan diri kita lah yang tahu. Nah, kalau ada pertanyaan Pak, memberi contoh bagaimana? Ini yang sering kali ditanyakan. Kalau orang memberi contoh ya, dengan pamer itu bedanya apa? Bedanya ada tadi di pertama, qasdul khair di sini ada dalam niat, ada dalam niat kita. Ya, kalau bapak sholat, anaknya dibangunin, nih bapak mau sholat, itu bukan pamer, lagi ngajarin anak, memberi contoh. Tapi kalau tetangga nggak ada hubungan apa-apa, nih gua sholat, ya, lu kagak sholat, ya itu pamer Pak. Jelas itu kelihatan, ya kan? Misalnya jamaah kita tokoh masyarakat, ya, datang ke masjid paling awal, apalagi ketua DKM misalnya, datang paling awal, itu contoh. Ya. Tapi kalau bukan siapa-siapa kemudian dipamer-pamer, apalagi di share saya masjid paling awal, nah, itulah namanya pamer, bukan qasdul khair lagi. Ini tipis sekali Pak, tipis sekali beda antara memberi contoh dengan riya, apalagi di zaman sekarang ini. Maka kita harus mampu mengelola hati dan jiwa kita sebaik-baiknya. Sekarang yang kedua, amma bil lisan, dengan lisan itu apa? Fa idharu syukrillahi ta'ala bit tahmidat ad-dallah alaihi. Jadi dengan lisan, syukur dengan lisan itu menampakkan rasa terima kasih kepada Allah itu melalui kalimat-kalimat yang terucap di dalam mulut. Bentuknya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kalimat yang paling komprehensif, yang tidak bisa diganti oleh kalimat yang lain Pak.
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat syukur yang paling singkat ada di dalam Al-Fatihah, tetapi mencakup semua bentuk kesyukuran melalui lisan. Jangan diganti-ganti yang lain. Ya. Ini dalam tafsir Al-Fatihah juga dikatakan seperti itu. Allah itu ya, sekalipun ngasihnya sebanyak-banyaknya, nggak terhitung, tapi ucapan terima kasih yang dibutuhkan cukup berapa kalimat? Alhamdulillahi rabbil alamin, 4 kata saja. Nggak kayak manusia, ngasihnya dikit, mintanya disebut-sebut terus selama 2 tahun. Kayak iklan. Ya, Allah ngasih semuanya cukup 4 kata saja, nggak usah berlebihan. Ya. Cukup itu mewakili semua rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Ya, kalau tingkatan orang awam ketika dapat sesuatu berterima kasih. Tapi kalau tingkatannya khusus, orang-orang khusus spesial itu kadang mendapatkan ujian juga sama-sama terima kasih kepada Allah. Karena bagi mereka, alhamdulillah pujian kepada Allah itu tidak hanya disampaikan pada saat mendapatkan nikmat, tapi kapanpun dan dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun. Alhamdulillahirabbil alamin tetap harus dibaca. Itu orang-orang khusus, Pak. Saya akan sampaikan dulu. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya wafat, setelah mengucapkan innalillah kemudian alhamdulillah. Ya suatu waktu mungkin ya kita berlatih seperti beliau, ya berlatih ya, bagaimana kemudian rasa kehilangan ya, itu diekspresikan dalam jangka waktu yang sebentar, jangan terlalu lama. Kalau bisa sesingkat mungkin ya, rasa sedih kita, gundah kita, gelisah kita, galau kita ketika mendapatkan ujian berat. Silahkan, itu manusiawi dan itu diberi ruang oleh Allah. Tapi tolong jangan berlarut-larut. Ini kan yang menjadi masalah, Pak. Orang ketika sedih, tapi kesedihannya berlarut-larut, akhirnya menancap di dalam hati, ya, terpatri, dan kesedihan itu merusak seluruh ritme kehidupan orang ini. Bisa dilihat, Pak. Orang kalau galau itu semuanya serba salah. Enggak ada benarnya dalam hidup. Nah ini yang dalam Islam itu nggak boleh dilakukan. Nah, jadi kata-kata pujian itu, ya, tujuannya salah satunya adalah kita ingin memuji Allah dalam situasi apapun. Karena apa? Bisa jadi di balik musibah yang terjadi, ujian yang berat yang terjadi kepada kita, sebenarnya terselip nikmat yang jauh lebih besar daripada musibah itu. Kita nggak tahu, Pak. Kan kita nggak tahu yang seperti itu. Ya. Dan itu banyak sekali, Pak. Ya. Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang dianggap itu musibah, tapi justru ya, itu membawa hikmah. Ya. Orang tua saya pernah cerita bapak saya, ya, ketika saya masih kecil itu pondok, termasuk orang yang mapan secara ekonomi. Karena mbah-mbah dari ibu dan bapak itu termasuk tokoh dan duitnya banyak, tanahnya banyak. Dapat warisan, Pak, tanah banyak, sawah, tanah, kemudian bikin toko. Tapi apa? Kata bapak itu usaha apapun, sawah, apa dagang, apa semuanya bangkrut, semuanya kemudian terjual habis. Tanah sekarang udah nggak punya, sawah udah nggak ada. Tapi apa kata bapak? Ketika bapak masih punya semuanya, rezeki bapak susah banget nyari rezeki. Tapi begitu semuanya kemudian diambil oleh Allah, bapak konsentrasi ya, ke sana. Justru rezekinya sekarang datang. Bapak gak kemana-mana. Dan saya lihat memang itu bapak gak kemana-mana, di rumah ya, tapi rezekinya datang ke rumah. Kata bapak, hikmah ketika diambil hartanya, rupanya bapak gak perlu capek-capek fisik ya, yang capek batinnya memang ya. Karena bapak itu salah satu di kamu sudah ketahuan semua paling istiqomah misalnya. Beratnya di sini, tapi rezekinya subhanallah ya. Nggak pernah bekerja apapun itu. Alhamdulillah adik-adik saya tersarjana semua ya. Terus bisa kuliah semua. Ini gambaran bahwa kadang-kadang apa yang diambil oleh Allah ya, dalam bentuk apapun ya, itu seringkali justru ketika kita menerima kasih dan kemudian menyelami secara mendalam, banyak sekali hikmah yang terjadi.
Saya pernah sampaikan dulu kisah seorang nenek ya Pak. Dia sebatang kara sendirian, hidupnya sudah tua renta. Nah, rumahnya terpencil Pak, jauh dari keramaian. Kebetulan kalau dia mau ke jalan raya harus melewati pematang sawah, saking terpencilnya rumahnya. Tapi di balik ujian hidup yang didapati oleh nenek ini, dia masih tetap mandiri, tidak mau tergantung pada orang lain. Ini hebat Pak, perlu dicontoh. Sudah tua renta sendirian, sebatang kara, tapi dia tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Akhirnya pas setiap malam dia bikin adonan tahu. Tahu itu nanti pagi-pagi buta itu dijual ke pasar, dia lewat ke jalan raya naik angkot. Di sanalah dia kemudian menjual, pulang dapat uang untuk hidup. Setiap hari seperti itu. Sampai suatu pagi, kebetulan malam harinya hujan lebat. Dia lewat di pematang sawah. Ya memang jalannya satu-satunya itu. Dia harus melewati itu kalau mau ke jalan raya. Lewat pematang sawah. Tiba-tiba namanya basah, nenek-nenek jalannya sudah kagak lurus Pak ya, kepleset. Jatuh, barang dagangannya muntah semua, kebetulan sawahnya masih basah, lumpur semua. Semua dagangannya, tahunya itu masuk ke lumpur, satu pun tidak ada yang tersisa. Nangis itu nenek di situ. Nangis, saya mempersalahkan Allah, ya Allah, saya sudah tua, sebatang kara, tidak mau bergantung sama orang lain. Kok masih dikasih ujian kayak begini? Terus saya besok makan apa? Wong saya makannya dari sini. Mempersalahkan Allah SWT. Pulang seharian itu dia mengeluh terus. Malam harinya ada suara dari luar manggil-manggil, nenek. Udah pintu. Neneknya sudah mau tidur pada habis sisa. Begitu dibuka ternyata seorang gadis, rumahnya paling dekat dengan dia. Langsung nenek itu dipeluk erat-erat, ditangisi, alhamdulillah sambil alhamdulillah berkali-kali. Emang ada apa? Kamu nangis kayak begini? Gak tahu sebabnya. Akhirnya gadis itu cerita, tahu nggak? Saya pikir nenek termasuk salah satu yang ada di sana. Di mana? Di sana di mana? Tahu nggak nenek? Angkot yang biasa digunakan oleh nenek setiap hari untuk ke pasar pagi tadi masuk jurang. Semua penumpangnya mati termasuk nenek dan supirnya. Saya pikir nenek di sana. Makanya ketika saya panggil nenek buka pintu, saya peluk habis-habisan ke nenek. Nenek itu begitu dengar kabar dari gadis itu apa? Langsung bersujud bersyukur kepada Allah. Terima kasih, semalaman dia nangis bersyukur sama Allah. Tadi seharian dia menyalahkan Allah. Kenapa? Semalaman berarti dia bersyukur, tidak henti-henti. Terkadang di balik hal yang menyakitkan yang terjadi, makanya jangan buru-buru memvonis. Husnudzon sama Allah saja, itu paling enak. Dan memang tidak boleh suudzon sama Allah, tidak boleh. Sama tetangga boleh kalau memang suudzon yang benar. Ada apa suudzon yang benar? Tetangganya tukang maling. Nah, rumah kita terbuka, ada tetangga di situ. Itu kita patut curiga, suudzon tapi berdasarkan fakta. Tapi Allah itu nggak pernah berbuat buruk sedetik pun, sekejap pun, bahkan kepada orang yang paling berbuat buruk kepada Allah. Itu nggak pernah. Dan sudah dinas oleh Al-Quran Rabbil Alamin ketika Allah memelihara dalam Al-Fatihah itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, diulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim untuk menunjukkan apa? Bahwa pemeliharaan Allah terhadap alam semesta ini dalam konteks kasih dan sayang. Sekalipun bentuknya sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap dalam konteks, dalam koridor kasih dan sayang Allah. Beda dengan kita, kadang-kadang kita didik anaknya bandelnya minta ampun. Supaya nggak bandel dikaplok kok, tapi ngaploknya sambil marah. Akhirnya apa? Loncat sampai ke atap itu, saking kerasnya mukul itu. Benjol-benjol nggak karu-karuan. Itu manusia. Allah murka, marah, tapi tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang kemarahan, kemurkaan Allah itu membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika yang dimurkai itu disiksa, yang lain mengambil hikmah. Betul. Ya. Kita kembali. Ya.
Apa? Yang ketiga, wa amma bil jawarih, dengan badan kita. Fasti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tuwfiya min al-isti'anati biha ala maksiyatihi wa tawaffi wa tawakki min al-isti'anati ala maksiyatiha ala maksiyatihi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, syukur dengan badan, dengan perbuatan, ya, dengan amal nyata, itu adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat. Ini yang pertama. Ya. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, gunakan itu untuk mengabdi dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah tidak dalam bentuk ibadah saja, taat dalam bentuk muamalah. Ya. Orang yang rajin ke masjid tapi buang sampah sembarangan, itu zalim. Zalim terhadap orang lain. Ya. Apalagi sampahnya di jalan. Plastik di jalan keinjak sama mobil, ada minyak habis buat goreng, kena motor, kecelakaan, mati. Orang ini nggak pernah menyangka bahwa sampah yang dia buang menyebabkan kecelakaan bagi orang lain. Ini juga namanya punya nikmat, ya. Nikmatnya apa? Nikmatnya bisa masak, bisa apa, sehingga ada sampahnya di dapur, tapi digunakan untuk mencelakakan orang. Itu pun sama, berarti tidak taat kepada Allah. Karena orang taat kepada Allah itu hablum minallah wa hablum minannas. Perbuatan zalim, menganiaya itu ada 3. Yang pertama, menganiaya diri sendiri. Itu termasuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ketika apa? Orang ini tahu kolesterolnya tinggi, satenya setiap minggu 20 tusuk terus. Itu namanya orang menzalimi dirinya sendiri dengan merusak kesehatannya. Betul Pak? Ini termasuk orang yang tidak taat kepada Allah, sekalipun sholatnya rajinnya minta ampun. Kenapa? Orang ini tahu bahwa itu mengandung kolesterol tinggi, dan dia dengan dalih untuk memuaskan hasrat dan nafsunya terhadap makanan melakukan itu. Orang memaksakan diri, ya, ibadah semalaman kagak istirahat, setiap malam akhirnya siangnya loyo, malah nggak kerja. Itu zalim terhadap diri sendiri. Karena badan kita punya hak. Istirahat, tidur dulu lah, baru tahajud. Istri kita punya hak juga. Haknya apa? Hak nafkah. Malah jadi tidak memberikan nafkah dengan alasan, mohon maaf, saya bekerja dan berjuang untuk umat, tapi istrinya kelelahan. Ada Pak? Sekelompok orang yang berdalih bahwa saya berjuang di jalan Allah, saya memakmurkan masjid Allah, saya menyampaikan pesan-pesan kebaikan ke seantero dunia. Karena kadang-kadang ke keliling dunia juga, tapi bertahun-tahun tak pulang-pulang. Bukan hanya Bang Toib ini, ya. Ini Bang Toib kuadrat, Bang Toib kupik, bukan hanya kuadrat. Kalau Bang Toib kan hanya seminggu tak pulang-pulang ya Pak. Ini berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Istrinya kelelahan, nyari nafkah sendiri. Apa iya seperti ini ajaran Islam? Kalau memang orangnya mampu nggak masalah Pak. Orangnya mapan, ekonominya mapan, ya. Kemudian ditinggali keluarganya 1 miliar, mau berapa bulan terserah. Lagi pekerjaan nggak jelas, istrinya juga punya anak banyak. Nah ini sama sebenarnya, ya. Orang kelihatannya berbuat taat Pak, ya, secara zahir, tapi hakikatnya bukan. Karena taat kepada Allah itu dimensinya, dimensi yang komprehensif. Hablum minallah, hablum minannas tadi, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah banyak. Di antara perbuatan zalim kepada Allah adalah tidak berterima kasih atas apa yang Allah berikan. Kemudian zalimun li ghairihi, menzalimi orang lain. Nah, orang-orang yang bersyukur dengan badannya tadi itu, perbuatannya, fisiknya tadi digunakan untuk berterima kasih dengan cara taat kepada Allah dengan berbagai dimensinya tadi. Kemudian apa? Wa tawakki minal isti'anati biha ala maksiyatihi. Kemudian melindungi dirinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat maksiat. Jadi intinya bahwa syukur itu ketika dilaksanakan dengan 3
hal tadi itu, baik itu hati, lisan maupun perbuatan, maka orang ini pasti akan diberi penambahan dalam berbagai bidang. Ada orang yang bersyukur dengan perbuatan dengan cara apa? Bekerja keras. Akhirnya dapat tuh. Tambahnya apa? Duitnya nambah, tabungannya nambah, investasinya nambah, tanahnya beli. Ya. Ada orang yang syukurnya dengan apa? Sholat duha, berkah hidupnya. Memang penghasilannya tetap segitu, tapi manfaat dari penghasilan itu kemana-mana. Anaknya beasiswa semua, utuh duitnya. Istrinya kasih rumput, mau makan. Istrinya qanaah bener gitu. Mau lebihi qanaahnya yang embek itu. Embek itu kalau di kampung kadang-kadang kalau sudah ini maunya kampung itu adalah rumput-rumput yang hijau. Ini kadang-kadang rumput yang sudah layu aja masih makan. Ya, jadi kangkung, maksudnya kangkung udah layu masih mau makan gitu. Nah, ini artinya apa? Orang ini berterima kasih dengan cara dia. Silaturahim itu nanti pasti ada. Orang rajin silaturahim akhirnya apa? Relasinya tambah, kenalannya makin banyak. Ustadz kalau rajin komunikasi, rajin silaturahim, pasti ya yang telepon juga banyak. Ya. Itu maksudnya Pak. Jadi syukur ketika diimplementasikan dalam bentuk yang lebih ya kontekstual, itu maksudnya seperti itu. Ya. Bukan hanya Allah terima kasih ya Allah ya, tapi badannya nggak jalan gitu, ya. Doa saja gitu ya, ya. Tapi nggak kerja. Ya. Padahal dia itu levelnya masih harus kerja syariat, belum hakikat. Kalau orang hakikat lain lagi Pak. Ya. Dia memang nggak kerja, hatinya yang kerja, jiwanya yang kerja, duitnya yang datang. Tapi kalau levelnya masih level syariat, dia harus bekerja. Nah itu namanya syukur gitu. Ya. Jadi bukan hanya kemudian alhamdulillah sampai ribuan kali ya terima kasih ya, tapi tidak ada bukti dari terima kasih itu. Silaturahimnya nggak dijalankan, sama istri nggak berbuat baik, sama tetangga nggak mau nyapa. Lah bagaimana rezekinya mau jalan gitu? Ditutup semua itu jalannya oleh diri sendiri. Ini kadang-kadang saya lihat Pak, ada orang ya salah mempersepsikan syukur itu. Ya. Sehingga kemudian apa? Dia hanya ada di dua dimensi tadi itu, hati dan lisan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan itu. Nah, jadi sama itu. Kenapa dalam hadis itu man ahabba an yusallahu fi rizqi wa yusalahu aw yusalahu fi atharihi falyasil. Kenapa silaturahim itu menambah rezeki? Kenapa Pak? Ya jelas lah, orang silaturahim itu ya kalau kontekstualisasinya di masa sekarang itu bukan semata-mata menyambung sangat menyambung kasih sayang, tapi juga menjalin relasi. Ya kan Pak? Ya. Jadi kita membuat link jaringan. Ya, kita perluas jaringan kita. Ya apalagi yang namanya di Jakarta itu Pak dan sekitarnya, jaringan itu jauh lebih berharga dibandingkan uang itu sendiri. Betul nggak Pak? Akses itu jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri. Maka ketika biasanya saya kasih tahu ke mahasiswa, Anda dipanggil ke satu tempat itu adalah tempat yang syarat dengan akses, nggak dikasih amplop, nggak dikasih apapun, jalankan itu. Karena ketika Anda sudah masuk ke sana, ke depannya Anda akan memetik hasil. Betul nggak Pak? Ya. Kita misalnya diundang ya, di satu acara, cuman sebagai misalnya ya, cuman sebagai misalnya MC, ya. Tapi yang ngadain acara kepresidenan, ya. Mungkin MC nggak seberapa gajinya, atau bahkan mungkin hanya ngurus-ngurus hal-hal yang sepele. Apa ngipasi-pasi presiden gitu. Jadi cuma di belakang presiden, nggak ada apa-apanya, pengawal presiden. Coba lihat Pak, yang sekarang ini menjadi KSAD, menjadi pejabat-pejabat teras, pejabat penting. Coba perhatikan Pak, saya perhatikan mereka mayoritas adalah mantan pas pampres. Betul Pak? Betul nggak? Itu yang namanya akses Pak. Ya. Itu yang namanya akses ya. Jadi pas pampres gajinya nggak seberapa, tapi dia punya akses. Dibandingkan orang lain pangkatnya misalnya jenderal tapi nggak pernah bisa ketemu presiden misalnya. Dia mentok di situ sebagai wakasat atau bahkan sebagai kapolda atau pangdam saja. Nah sementara dia bisa bahkan menjadi atasannya karena apa? Akses tadi. Nah ini syukur dalam arti perbuatan itu luas sekali Pak. Makanya Nabi ya, itu syukur yang paling disukai ya,
itu adalah dengan perbuatan. Kalau kaitannya dengan Allah, ya kepada Allah. Kaitannya dengan manusia, ya manusia. Karena syukur kepada manusia juga representasi dari syukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah dalam hadis. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak mensyukuri Allah. Ya Pak. Jadi nggak boleh kemudian kita timpang Pak. Allahnya terus didatangi, diterima kasihin, tapi yang ngasih akses kita, yang ngasih rekomendasi kita, ya, itu bagaimanapun harus kita berikan apresiasi. Nah, apalagi misalnya atasan kita mempromosikan kita, nggak apa-apa kasih hadiah. Dia memang bisa jadi nggak butuh hadiah itu, tapi ini semata-mata sebagai ikatan emosional secara psikologis bahwa kita berterima kasih kepadanya. Dan dalam hadis Nabi disampaikan tahadu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu ada nilai-nilai seperti itu. Ya, kita kembali. Nah, mungkin ada sebuah kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan ini sudah banyak disampaikan ya, berkaitan dengan ketika ada sahabat yang bertanya ya, yaitu sahabat Atha ya, pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira apa sesuatu yang mengagumkan yang bisa kau ceritakan kepadaku dari Rasulullah? Aisyah kemudian menjawab, wa ayyu syai'in ya, wa ayyu sya'nihi lam yakun ajaban. Apa sih yang tidak mengagumkan dari Rasulullah? Semuanya mengagumkan. Kok kamu nanya sesuatu yang mengagumkan dari Rasulullah? Semuanya mengagumkan. Kata sahabat Atha, coba salah satu saja dari yang mengagumkan. Maka kemudian Aisyah pun menceritakan ya, ketika itu aku sudah berada di tempat tidurku, dan kemudian Rasulullah pun tidur di sampingku. Tapi Rasulullah hanya tidur sebentar sekali ketika, mohon maaf ya, namanya perempuan pengen terus dipeluk gitu kan, pengen terus dimanjakan ya, pengen terus berdekatan dengan beliau. Katanya, ini uhibbu qurbaka, saya senang banget kalau berdekatan denganmu, kata Aisyah. Tapi kata Rasulullah ya, mohon izinnya saya mau wudhu dulu. Maka dilihat Rasulullah wudhu ya, kemudian beliau melaksanakan sholat. Nah, dalam sholat itu ya, air mata beliau itu membasahi dadanya. Jadi setiap ruku menangis, sujud menangis, membaca ayat menangis, terus-terusan menangis. Dan itu dilakukan hampir setiap malam seperti itu ya. Sampai kemudian kita baca dalam riwayat yang lain, sampai kemudian kaki beliau pun bengkak-bengkak. Saking banyaknya sujud, saking lamanya sujud. Maka kemudian Aisyah pun ya, ketika Rasulullah terus seperti itu, bahkan menangis setiap saat dalam sholat-sholat itu. Faqultu ya Rasulullah ma yubkika wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Apa sih yang membuatmu menangis? Kan engkau sudah diampuni semua dosamu, baik yang lama ataupun yang telah dilakukan maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang paling bersyukur? Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tangisan-tangisan beliau di dalam sholat, kemudian kaki beliau yang bengkak-bengkak itu adalah bentuk syukur melalui perbuatan yang paling mengagumkan. Dan ini menjadi ibrah bagi kita, bahwa cara bersyukur kepada Allah yang paling utama adalah dengan sholat. Lebih utama lagi setelah sholat fardu adalah sholat sunnah. Itu adalah tingkatan syukur yang paling tinggi, maka disebut syakuro. Syakuro itu adalah orang yang paling bersyukur, tingkatan syukur yang paling tinggi. Yaitu apa? Saya pernah sampaikan kalau tidak salah. Asyakir, orang yang bersyukur, orang-orang biasa, itu man syakara alal mawjud, adalah orang yang mensyukuri apa yang didapat, apa yang diperoleh, apa yang ada. Ya, memang ada kok.
Ini ada teh lagi, makanya saya minum baju agak panas Pak. Sekarang mulai adem. Salam. Mohon maaf ya, nggak bagi-bagi Pak ya. Maksudnya cuma satu. Ya, itu syukur ya adalah asyakir, orang yang syukur biasa, yang mensyukuri apa atas apa yang ada, apa yang terhidang, apa yang diperoleh. Tapi yang berat ini yang dikatakan oleh Nabi, afala akunu abdan syakura, yaitu orang-orang yang paling bersyukur, level paling tinggi, puncak daripada syukur apa? Man syakara alal mafqud, yaitu orang yang mensyukuri apa yang hilang, apa yang tidak didapatkan. Kalau kita lihat bagaimana Nabi menjalani hidup, seringkali beliau tidak bisa makan pagi untuk sarapan, betul? Karena memang tidak ada yang dimakan, maka beliau puasa. Jadi puasa itu adalah bentuk terima kasih karena nggak ada yang dimakan. Kalau kita coba Pak, memang paginya nggak makan, tapi coba buka nih, apa aja dimakan Pak. Untung aja piring sama gelasnya selama enggak itu dimakan. Ali bin Abi Thalib itu pernah ya, sama istrinya 2 hari itu nggak ada yang dimakan sama sekali. Buka sahur pakai air putih terus. Sekali-sekalinya mau buka roti, pakai roti satu roti ini apa? Ya, apa sih namanya? Satu sisir. Begitu mau buka, ada pengemis datang minta, yang buka Fatimah, konsultasi sama Ali, mana suamiku? Itu ada pengemis, kelaparan juga mau buka kayak kita. Ya kasih aja rotinya, terus kita gimana? Ya air putih lagi gitu. Itu adalah tipe syakur tadi. Di balik ketiadaan itu, orang ini masih tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kita tidak akan bisa sampai ke sana, tapi paling tidak yang tadi, asyakir tadi. Jadi, apapun pemberian Allah, ya, ketika kita sikapi dengan rasa terima kasih, maka pasti akan ada pertambahan. Pertambahannya tidak harus dalam bentuk berbeda. Pertambahannya tidak harus dalam bentuk hal-hal yang bisa terlihat oleh mata. Seringkali yang tidak terlihat oleh mata itu jauh lebih berharga, Pak. Saya merasakan benar yang namanya kesehatan itu. Kesehatan, nikmat sehat yang seringkali dilenakan, dilupakan oleh banyak orang. Nikmat kita diberi langkah kaki yang ringan dan mudah untuk bisa datang ke majelis-majelis ilmu, untuk bisa datang ke tempat-tempat di mana nama Allah, nama Nabi Muhammad disebut, diagungkan di sana. Itu nikmat menurut Al-Quran, nikmat yang paling puncak. Tidak ada yang lebih daripada itu. Saya seringkali sampaikan ini karena apa? Banyak orang yang salah mempersepsikan bahwa nikmat yang paling puncak adalah malam pertama pada waktu pengantin. Salah besar. Nikmat yang paling hebat adalah ketika rumahnya gedong, mobilnya mewah, pelayannya ada 50. Coba tanyakan kepada mereka itu, apakah memang seperti itu puncak kenikmatan? Ketika jawabannya, mungkin jawabannya normatif, memang seperti itu. Tapi coba telisik lebih lanjut, apakah mereka mendapatkan semuanya, ya, termasuk nikmat batin? Saya kadang-kadang suka ngiri Pak sama orang-orang, ya, yang mendapatkan kenikmatannya itu dengan melakukan sesuatu yang secara zahir tidak menguntungkan sama sekali, tapi mereka istiqomah di situ. Ini ada Pak, ya. Saya punya senior sebagai pentasih qiraat, guru qiraat itu. Dia jadi pentasih qiraat nggak ada gaji sama sekali, nggak ada gaji, ya. Namanya saja pentasih, tidak ada gaji karena memang qiraat nggak punya gaji, nggak punya organisasi yang nirlaba. Tapi apa? Setiap kali ada acara besar diundang, dia nggak mau datang sekalipun pulangnya pasti dapat amplop. Dia lebih memilih untuk mengajar, mentasrif tadi itu, duduk seharian itu. Semua yang datang dari manapun diterima tanpa ada tarif apapun, tidak tertulis, gratis semua. Saya tidak bisa seperti itu.
Tapi bagaimana kemudian hasil yang dia dapatkan sekarang? Dulu saya tahu persis kontrak rumahnya sempit, tapi istiqomah. Sekarang rumahnya tingkat B, mau kemana saja sudah dijemput sama pesawat ya. Karena dia muntasib nasional, sudah cabangnya di mana-mana. Dia mau minta apapun tinggal tunjuk tangan saja. Itu hasilnya dari sesuatu yang kelihatannya secara fisik tidak ada gajinya Pak ya. Tapi mau apapun dia, pengen apapun itu terlaksana. Ini kan yang ajaib. Kalau gajinya 100 miliar, mau apa saja bisa, ya itu wah. Semua orang bisa melakukan itu. Yang luar biasa adalah nggak punya gaji, melakukan apapun bisa. Ini karena orang ini istiqomah, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan dia. Dengan perbuatan nyata apa? Perbuatannya dia adalah saya berkomitmen untuk mengajarkan kalimat-kalimat Allah Al-Quran sekalipun tidak ada gaji. Saya di PT ini masih ada gaji, apalagi saya menjabat dekan. Kalah besar sama dia itu. Saya kalau diminta keluar dari PT ini nggak berani juga. Levelnya itu beda gitu. Ada orang-orang seperti ini karena itu syukur menurut saya sudah sampai pada level orang yang lebih bersyukur. Karena apa? Dia tidak dapat apa-apa tapi tetap istiqomah dengan perbuatannya. Berterima kasih kepada Allah. Apalagi yang gurunya anak-anak saya 3 orang anak-anak guru saya bisa semua itu. Itu lebih lagi. Kan apapun yang beliau miliki tidak atas nama beliau sendiri. Karena beliau pernah cerita kepada saya, kalau bisa saya tidak ingin punya kebutuhan duniawi yang mengikat hati saya, sehingga apapun yang bersifat duniawi saya limpahkan kepada orang lain. Biarlah saya kesana saja mengurusi umat. Jadi beliau itu kalau nggak kesana, ya ngurusi umat kemana-mana. Nggak ada gaji, bukan pegawai, juga nggak punya gelar sarjana. Itu hanya kiai biasa hafal Quran. Tapi hati dan batinnya itu terima kasih juga sama Allah itu sampai seperti itu. Ngurusin umat, ngurusin orang-orang pengen ngaji, pengen belajar Al-Quran sampai ke ujung bumi Indonesia itu dikelilingi oleh beliau, punya cabang di mana-mana. Ya. Apa hasilnya? Hasilnya setiap apa yang beliau inginkan, ya, mobilnya berderet-deret Pak, itu mobil-mobil mewah semua. Ya. Ketika ingin pergi kemana, haji satu keluarga, dikasih plus Pak. Ya. Ada yang telepon belum haji, ya pengen haji semua, oke saya transfer. Dalam level yang lebih besar, saya pernah dicurhatin pada saat rapat pimpinan di PT IGI Pak Prof. Nasaruddin ya. Itu pernah tumben, ini sebagai tiba terakhir saya sampaikan bahwa orang bersyukur itu ya. Jadi beliau cerita ketika setelah rapat pimpinan itu tumben cerita dirinya sendiri gitu. Saya kata beliau, alhamdulillah ya, jadi komisaris di beberapa tempat ya. Di Semen Padang saja kata beliau saya dapat tunjangan 6 miliar 1 tahun. Apa ya? Komisaris memang ada seperti itu ya. Kemudian di Bank Mega Syariah di mana-mana itu kalau dihitung 1 bulannya lebih dari 1 M. Ya. Tapi satu pun kata beliau, ya, rekening pribadi saya yang istri yang pegang, ya yang pegang istri, tapi yang lain adalah masuk ke rekening yayasan. Yayasan ada di PT IGI, kemudian ada di Al-Ikhlas di Bone, ada lagi beliau sekarang jadi ketua umum As'adiyah Sengkang, itu cabangnya ada 400-an. Ya. Jadi mengalir ke sana. Saya makan hanya sampai tenggorokan. Baju saya dikasih orang semua bagus-bagus semua. Terus apa lagi yang saya butuhkan? Tapi kata beliau ganti dari semua itu. Ya. Ketika saya semuanya berikan itu. Saya ke Amerika berbulan-bulan dikasih sama orang. Mau ke Eropa, mau kapanpun itu ya, nggak ada satupun yang biaya saya sendiri. Pernah, ya, dia cerita sendiri. Saya pulang dari pengajian, tahu-tahu sudah ada Alphard di depan saya dan ini buat Prof. Nasar katanya. Saya kasih ke yayasan saya di Sengkang. Itu pulang dikasih Alphard. Beliau sendiri, rupa-rupanya ya, beliau belajar ketika beliau cerita. Rasulullah itu kan nggak pernah uang sakunya nggak pernah ada, jadi buat lewat saja. Ketika kemudian lewat itu ya pasti akan terus berdatangan. Nah ini contoh misalnya orang-orang yang memang dalam hidupnya seperti itu. Ya. Dan mereka ini tidak berpikir ya,
tentang bagaimana mensejahterakan diri sendiri. Ya. Karena bersyukur melewat perbuatan yang paling berat tadi itu adalah ketika dalam ketiadaan itu kita menerima berterima kasih kepada Allah ketika kita tidak memiliki. Kalau memiliki semua orang bisa. Nah, ketika sudah sampai pada level itu, ya levelnya kayak Nabi gitu. Jadi dekat sekali dengan Allah sehingga kemudian apapun yang diinginkan, hal-hal yang di luar nalar manusia bisa saja terjadi. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan sudah masuk jam 6. Silakan Bapak dan kalau ada yang silakan Bapak. Mungkin apa tidak kita dikatakan bersyukur, tapi dalam hati masih merasa kurang. Mungkin apa enggak? Kurang apa dalam hal apa? Ya, atas pemberian anugerah itu masih merasa kurang. Oh, Mungkin enggak kita dikatakan kita bersyukur. ya. Jadi begini ya, mungkin perlu kita tempatkan dulu merasa kurang itu dalam hal apa? Kalau misalnya merasa kurangnya kita kurang mengabdi kepada Allah, kurang dalam hal ibadah, kurang dalam hal takarrub kepada Allah, kurang hal dalam silaturahim, berbakti kepada orang lain, itu malah positif Pak. Berarti kita tawadhu itu akan menimbulkan rasa tawadhu atau perasaan rendah diri, rendah hati. Tapi kalau kekurangannya dalam hati kita, kenapa sih ya, orang lain misalnya punya mobil, saya masih motor, saya setiap bulan masih utang, sehingga kemudian kekurangan itu senantiasa ada. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, ya ini yang disebut belum sampai pada level syukur. Jadi karenanya begini aja Pak, untuk menghilangkan rasa itu, perasaan bahwa kita masih kurang, coba lihat apa yang lebih yang kita miliki yang tidak dimiliki orang lain. Makanya ada satu prinsip, ketika kita ingin melihat nikmat, maka lihat yang lebih bawah. Kalau melihat sesuatu ujian yang musibah, lihat yang lebih berat. Itu tujuannya itu. Untuk supaya apa? Timbangan syukur kita ini ya stabil. Ya. Sebab orang kalau melihatnya yang atas terus, kalau saya nggak boleh lihat Pak Rektor, nggak boleh. Levelnya udah beda. Ya. Saya juga misalnya nggak bisa melihat Warek 3 itu Pak Ali Nurdin itu luar biasa juga ya. Ngajinya di BUMN di sana terus gitu ya. Saya tingkatannya masih masjid begitu. Itu level saya di situ. Maka kemudian saya nggak boleh lihat ke sana. Tapi saya lihat yang di bawah saya ya, yang kadang-kadang mohon maaf ya. Orang yang alim pintar tapi pekerjaannya kadang susah. Ada dokter Pak ngelamar ke saya, itu belum dapat pekerjaan, banyak itu. Ada dokter udah S3 Pak, belum punya pekerjaan. Ya, itu kan kita melihat ke sana. Saya alhamdulillah kan kemana-mana ya, walaupun ya kalau diukur secara materi ya, yang penting kan cukup, yang penting bisa. Jadi timbangan syukur itu harus tetap dipelihara dengan cara tadi. Salah satunya adalah melihat ke bawah ya, ketika memang untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang berkaitan dengan nikmat. Nah, ke atas untuk hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Apakah kemudian orang-orang seperti ini akan sukses atau tidak? Tergantung orang tersebut bagaimana berproses. Mungkin sekedar tambahan Pak, saya pernah merasakan itu karena merasa kurang terus Pak. Itu akhirnya nambah-nambah. Jadi perasaan kurang dalam hati ya, itu berpengaruh terhadap pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya hati-hati kalau kita kerap kali mengeluh. Saya ketika dulu mengajar di Darul Najah, Pak, saya pernah beberapa tahun di Darul Najah. Itu sampai bapak saya bingung. Kamu gajinya lumayan besar, tapi kok tidak pernah cukup. Bahkan untuk pulang mudik saja Pak, mohon maaf, mudik lebaran saya nggak punya uang. Nggak punya uang buat mudik, itu kan bapak saya heran. Kamu nggak bisa pulang mudik karena gaji kamu nggak cukup. Sebenarnya ada apa? Bapaknya bertanya-tanya. Saya akhirnya mencari Pak, mencari, ternyata apa? Salah satu penyebabnya adalah hampir setiap hari Pak, kita ngerasain pimpinan dan atasan karena kecewa dengan kebijakan mereka. Iya, kita mengeluh tapi dalam bentuk apa? Riba, ngerasain pimpinan karena kebijakan mereka tidak pro kepada buruh. Ini hampir setiap hari Pak.
Seperti itu. Nah ini kemudian ternyata berpengaruh. Maka ketika Bapak saya dapat tawaran dari PTI, mohon maaf di sana gajinya 3 juta, PTI waktu itu menawarkan 750.000. Jauh sekali kan Pak. Nah, saya ketika itu pertimbangan Bapak, terima aja Pak. Ya terima. Tapi sarannya kamu jangan seperti dulu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mendengar atasan karena kebijakan. Kamu masuk ke sana dilihatkan untuk berjuang demi Al-Quran. Selesai. Dan kemudian itu saya lakukan. Betul, itu gaji 750.000 dibandingkan 3 juta. Jauh kan? Tapi 2 tahun kemudian saya bisa beli rumah. Dari mana rumahnya? Ya pengajian-pengajian ini. Ditutup pintu-pintu ya di sekolahnya, di PTI karena gajinya kecil, tapi Allah buka pintu-pintu rezeki dari berbagai jalan yang jauh lebih besar. Ya. Ini barangkali ya sekedar sharing saja sebentar ini bahwa penting sekali mindset dalam diri kita bangun. Terima kasihnya itu harus terus. Kalau kemudian rasa kurang itu dibangun terus dalam diri kita, ya memang akan terjadi ya kekurangan itu. Karena sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah jadi buruk. Kalau berprasangka baik jadi baik. Ya mudah-mudahan rasa kurang itu hanya sekejap saja Pak ya. Sekejap, kemudian setelah itu begitu dikasih oleh Allah ya, ternyata lebih banyak dari orang lain ya dalam hal yang bukan materi ya. Ternyata kita kemudian bisa meningkatkan kapasitas kita untuk lebih berterima kasih. Dan insya Allah Pak, siapapun yang berterima kasih tadi dijanjikan oleh Allah akan diberi tambahan. Dan tidak ada batasan, tidak ada qaid namanya ya, tidak ada qaid, tidak ada dikaitkan dengan apa. Baik ya, sudah jam 6 lebih kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma barik ala Muhammad ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا صادقا ورزقا واسعا مباركا وعملا صالحا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه